الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا قيوم. Ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan pelajaran kita. Di antara ilmu yang wajib kita pelajari itu bagaimana menegakkan salat-salat kita. Ya, telah kita lewati dari perkara-perkara salat, dari rukun atau dari syarat rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah salat. Ya, telah kita sebutkan poin-poin tersebut. Dan setiap dari kita hendaklah sering-sering mengintrospeksi niat-niat kita. Karena ini perkara yang pokok. Nah, dalam setiap amalan kita jangan sampai syaitan menggelincirkan kita, memalingkan kita dari tadinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dipalingkan dalam mengejar dunia dengan amalan akhirat. Dan ini termasuk perbuatan yang mencacati tauhid. Beramal akhirat untuk tujuan dunyawiyah. Jadi beramal akhirat untuk tujuan mendapatkan dunia. Ini di antara perbuatan-perbuatan yang mencacati tauhid, termasuk dari dosa-dosa besar. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Yaqul, sampaikan oleh Muhammad, hadhihi sabilillah, jalanku, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah kita, dalam mengurus dakwah, dalam setiap amalan kita, itu ilallah, bukan ilad dunia, bukan untuk mendapatkan bagian segelintir dari dunia, bukan pujian manusia, bukan kedudukan, bukan amplop, bukan yang lainnya. Betul-betul ilallah. Kita ingin mengajar di suatu tempat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, ingin mengajarkan ilmu, bukan yang lainnya. Bukan sengaja memperbanyak tempat-tempat mengajar untuk mendapatkan segelintir dari dunia. Maka perhatikan hati-hati kita, jangan sampai syaitan menggelincirkan kita. Tadinya berdakwah ila Allah, lalu disusupi dengan niat-niat jelek untuk mendapatkan bangkai-bangkai dunia. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada ilallah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittabani, saya bersama orang-orang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka senantiasa memperhatikan niat-niat kita, memperbarui niat-niat kita, jangan sampai syaitan yang menggelincirkan kita. Beramal akhirat untuk mendapatkan bangkai-bangkai dunia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Fiqhul Muyassar. Kita sudah sampai pada pembahasan al-masalatus sabiah. Masalah yang ketujuh itu mubtilatuha, pembatal-pembatal salat. Dan ini ilmu yang wajib, fardu ain bagi kita semuanya, bukan fardu kifayah, apalagi sunnah. Kita wajib mengetahui mana pembatal-pembatal salat tersebut. Jangan sampai kita salat sementara batal salat kita
karena melakukan dari pembatal-pembatal salat tersebut. Qala al-muallif rahimahullah taala yubtilus salata umurun. Beberapa perkara itu membatalkan salat. Tayyib. Nujmiluha fima ya'ti. Kami globalkan ya berikut ini. Awalan, yang pertama, yubtilus salata ma yubtilut taharata. Membatalkan salat apa saja yang membatalkan taharah. Jadi apa saja yang membatalkan taharah, maka itu termasuk membatalkan salat. Ya, dari buang air kecil, air besar, atau ke buang angin, ataukah yang lainnya, maka itu semua membatalkan salat. Jadi pembatal taharah, ataukah haid atau nifas atau jima atau keluarnya sesuatu dari dua jalan secara umum, maka ini membatalkan wudu, juga membatalkan salatnya. Lianna taharata syartun li sihhatiha, karena taharah merupakan syarat dari sahnya ya salat tersebut. Fa idza batalatit taharatu, jika taharahnya batal, maka batalatis salatu, batal pula salatnya. Ya, batal pula salatnya. Kemudian yang kedua, ad-dhahiku bisautin. Ya, ketawa dengan suara. Jadi ada suara. Wa huwal qahqahatu. Itu tertawa. Fa innahu yubtiluha bil ijma'i. Maka tertawa itu ya ada suara, ya, tertawa ada suara. Qahqaha. Maka itu membatalkan salat menurut ijma'. Ya, sepakat ulama, siapa yang ketawa maka dia batal salatnya. Li'annahu kal kalami. Karena dia seperti kalam, ya, pembicaraan. Bal asyaddu, bahkan dia lebih parah. Ya, lebih parah dari bal asyadda, bahkan lebih parah dari berbicara. Ya, atop ya pada kalam mencerur, asyadda ya lain sorib. Al-wasfiyah ma wazan fi'il ilahnya. Jadi bal asyadda, bahkan lebih parah lagi dari berbicara. Kenapa lebih parah? Walima fi dzalika minal istighfafi, karena namanya ketawa itu ada istighfaf, ada bentuk peremehan, ya, perendahan, merendahkan, meremehkan. Wattalaubi, dan bermain-main. Ya, orang sholat harusnya serius, malah dia ya ketawa. Al-munafi, yang menafikan limaksudis sholati, maksud dari sholat tersebut. Ya, sholat itu ya dengan khusyuk, dengan tenang, dengan konsentrasi, fokus. Ini malah ketawa. Maka ini bentuk ya perendahan, peremehan, dan ya bentuk bermain-main dalam hal tersebut. Maka ini membatalkan sholat, itu tertawa. Wa amma at-tabassumu, adapun tersenyum, bila qahqahatin, ya tanpa ada suara, ya. Jadi ya sekedar tersenyum. Ya, mungkin lagi tiba-tiba teringat sesuatu langsung senyum. Atau orang dekatnya bertingkah mendadak aneh. Ya, tiba-tiba dia tersenyum. Ya, mungkin mau mau sujud, tiba-tiba jatuh ke belakang, tersenyum dia. Ya, mungkin saja kan. Ataukah dia sendiri lakukan, dia mau berdiri tiba-tiba terjatuh ke belakang, dia tersenyum. Maka ini ya, maka ammat tabassumu, adapun tersenyum bila qahqaha, tanpa suara, tanpa tertawa, maka fa innahu la yubtiluha, tidak membatalkan salat. Kama naqalahu Ibnul Mundhiri wa ghairuhu. Semana Ibnul Mundhir menukilkan tersebut dan selain beliau
ya rahimahullahu taala. Jadi yang membatalkan adalah ketika dia ada suara. Ya ada suara. Baik. Salisan yang ketiga, al-kalamu amadan. Ya, berbicara dengan sengaja li ghairi maslahatis sholati. Ya, untuk selain maslahat salat. Nah, jadi berbicara dengan sengaja. Fa'an Zaid ibn al-Arqam radhiyallahu anhu qala berkata kunna natakallamu bis sholati. Dulu kami itu berbicara ketika salat. Nah, yukallimur rajulu minna sahibahu. Seorang itu berbicara dari kami dengan temannya. Jadi salat ya bicara kepada yang di dekatnya. Ya, dulu. Wa huwa ila jambi fi shalah, dan itu di sampingnya ketika salat. Hatta nazala, sampainya turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Jadi turun sudah perintah untuk larangan berbicara ketika salat. Nah, maka fa umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalami, dan kami dilarang untuk berbicara. Nah, jadi awal kali perintah salat itu masih dibolehkan berbicara. Tapi setelah turun ayat Al-Baqarah 238 ini, maka disitulah larangan berbicara ketika salat. Nah, maka fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatuhu, la tabtulu salatuhu. Nah, jika dia berbicara dalam keadaan jahil ataukah dia lupa, maka salatnya tidak batal. Tidak batal. Nah, ketika turun ayat ini, yaitu Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau sempat berbicara ketika ada yang bersin, ya dia dia berbicara, ya rahmukallah, terus dijawab, lalu dia menoleh kepada orang-orang karena ya dia berbicara, ya ada apa dengan kalian? Ini lagi sholat, ini berbicara kepada yang lainnya. Karena beliau ketika itu belum tahu bahwa sudah ada larangan berbicara ketika sholat. Maka setelah sholat, Nabi pun menegurnya, tidak memarahinya. Ya, bahkan Nabi SAW tersenyum kepadanya dan mengajarinya bahwasanya ya, sholat itu demikian. Dan Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya. Jadi Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan bahwa ketika dia jahil hal tersebut, dia tidak tahu, maka ya tidak membatalkan sholatnya. Nah, yang keempat, mururu al-mar'atil balighati, lewatnya wanita yang balik, wanita yang sudah balik, awil khimari, ataukah lewatnya keledai, awil kalbil aswari, atau anjing hitam, baina yadil musalli, di depan orang yang sholat, duna maudhi'i sujudihi, itu antara tempat sujudnya. Jadi antara dia dengan tempat sujudnya, saya sujud di sini kan, antara di sini, ketika ada wanita balik ataukah keledai atau anjing hitam lewat, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Liqauli sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu, idza qama ahadukum yusolli, apabila salah seorang dari kalian salat, maka fa innahu yasturuhu, maka dia mengambil pembatas, ya sutra istilahnya. Idza kana baina yadayhi, apabila di depannya itu mithla akhiratir rihli, ada seperti akhiratir rihil. Ini istilah itu seperti pelana onta itu, ya seperti pelana onta. Nah, maka fa idza lam yakun baina yadayhi mithla
akhiratir rihil, jika tidak ada di depan antara dia dengan depannya itu ada seperti pelana onta, fa innahu yaqta'u salatahu, maka akan memutus salatnya al-khimar, keledai, wal mar'atu, perempuan dewasa, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Anjing hitam. Riwayat Muslim. Ar-rihl ar-rahl huwa ma yurkabu alaihi alal ibl. Ar-rahl itu apa yang ditunggangi di atasnya, di atas onta, yaitu pelana onta, ya, pelananya. Wa huwa kasarji lil farasi. Dia mirip dengan pelana untuk kuda. Jadi tempat anunya itu apa namanya? Ketika kita mau menungganginya, di atasnya itu alatnya. Itu namanya ar-rahl. Nah, muakharatur rahl miqdaruha dhira'un. Nah, itu ukurannya seperti 1 dhira'. Jadi 1 dhira', 1 hasta ya, dari ujung tangan sampai siku. Nah, ini ukuran dari sutro tersebut. Ya, bukan pakai HP, bukan pakai tapi ya ada ukurannya. 1 dhira'. 1 dhira', sekitar ya 1 hasta. Nah, ini. Maka payakunu hadzal miqdaru huwal mujzi'u fis sutrati. Maka ukuran inilah yang mencukupi dalam sutroh, ya, dalam sutroh. Nah, ini disunnahkan menggunakan sutroh. Ya, ulama berbeda pendapat tentang hukum sutroh. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu fardu apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan ya fardu ketika di awal, ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Ya, tadi ukurannya ya 1 dhira', 1 hasta. Adapun Syekh Fauzan hafizahullah taala, yang kami ketahui beliau dalam kitab Mulakhas Fiqih itu menyebutkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, dan pendapat yang kuat insyaallah itu hukumnya wajib di awal salat bagi imam dan yang salat sendirian. Ya, wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya, hendaklah seorang itu ya berupaya mengambil sutroh. Ya, setidaknya dia keluar dari perbedaan pendapat, mengambil sutroh pembatas antara dirinya dengan tempat sujudnya, sehingga aman ketika ada orang yang lewat itu tidak mengganggunya, Jadi dia wajib bagi imam dan yang sholat sendirian. Nah, di awal sholat. Adapun ketika di tengah sholat sutrohnya pergi, maka ya la yukallifu nafsan illa usaha. Tidak usah dia ikut bergeser terus. Ya, dia sholat di sini, orangnya pergi, pindah ke sini, ada sutroh di sini, ya, bergeser lagi. Nah, pindah lagi orangnya, bergeser lagi. Akhirnya, ya seperti orang jalan-jalan. Nah, masih mending kalau bergeser sedikit. Ada sebagian orang berlebihan. Sutrohnya pergi, di sini jauh. Akhirnya dia berjalan melangkah ketika sholat. Nah, jadi tidak ada masalah kalau di pondok-pondok, tapi kalau di masjid umum orang melihat dia, itu orang kenapa sholat sambil jalan-jalan? Ya kan bisa menimbulkan pembicaraan yang tidak bagus. Jadi ala kulli hal dia wajib ketika di awal sholat. Ya wallahu a'lam. Namun ketika pergi maka tidak ada kewajiban. Begitu pula ketika masbuk tidak ada kewajiban memasang sutroh. Ya, tidak ada kewajiban memasang sutroh ketika dia masbuk. Mau pasang memang. Ini tidak ada kita dapati dari as-salaf yang melakukan demikian. Wallahu a'lam. Ala kulli hal ya berupaya menggunakan sutro ketika sholat. Lebih selamat keluar dari perselisihan ya menggunakan sutro, dan juga lebih mengamankan orang. Karena kalau orang lewat di depannya dia tidak pakai sutro, itu bahayanya besar. Ya, Nabi sebutkan itu seorang itu berdiri selama 40, ya, Anda disebutkan rawi lupa apakah 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Nabi katakan 40. Itu lebih baik bagi dirinya dibandingkan dia berjalan di depan orang yang sholat. Ya, berjalan di depan orang yang sholat. Ya, maka ia menggunakan sutro supaya orang bisa lewat di depan sutro tersebut. Adapun jika dia melewati orang yang sholat, dia tidak pakai sutro, maka jaraknya antara dia dengan tempat sujudnya. Ya, maka kalau dia tidak pakai sutro, ya lewati
agak menjauh dari tempat sujudnya. Insyaallah itu tidak ada masalah. Nah, yang kelima, khamisan, kashful aurati amdan, menyingkap aurat dengan sengaja. Lima taqaddama bisyuruti, berdasarkan apa yang telah berlalu adalah dari syarat-syarat salat. Jadi aurat dipahami ya, aurat itu wajib ditutupi. Ya, sebagian kaum muslimat perempuan mereka ya bergampangan masalah aurat ini. Kadang mereka menggunakan ya kerudung yang tembus pandang, yang menerawang. Jadi pakai kudung ya, kadang mahal kudungnya. Tapi ketika dilihat itu kelihatan lehernya, kentara kulitnya. Maka ini tidak mencukupi namanya menutup aurat. Sementara dia merupakan syarat wajib syarat dari sholat. Ketika dia tidak menutup aurat, kentara kulitnya di dalam itu, kentara lehernya, ya kentara lengannya semua, karena tipis kerudungnya, maka ini ya tidak sah sholatnya. Karena ya tidak menutup aurat, ya tidak menutup aurat. Maka perhatikan kaum muslimat hal tersebut, ya pentingnya mempelajari ya perkara-perkara seperti ini. Karena agama ini bukan yang perasaan. Jangan katakan ya yang mau ditopo si asiator, yang penting makan jani aku. Nah, seperti itu agama. Ya andai kata agama itu cukup dengan niat, maka orang-orang musyrikin masuk surga sudah. Lihat orang musyrikin, bagaimana mereka niatnya sudah bagus sekali. Mereka mengambil perantara kepada Allah agar bisa sedekat-dekatnya dengan Allah. Ya, niatnya bagus sekali. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, apa ayatnya? Wa ya'buduna min dunillah ma wa yaquluna haula syufa'un indallah. Ya, jadi ya tahu ya walladzina takhudhu min dunillah ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya Allah sebutkan tujuan mereka. Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami mendekatkan diri kepada mereka ini, itu orang-orang yang dikuburkan, orang-orang soleh ini yang mereka sama dengan Allah, kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi niatnya bagus sekali. Tapi ternyata justru niat mereka itu, perbuatan mereka itu membuat mereka semakin jauh, bahkan paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya bagus, ingin dekat dengan Allah, tapi perbuatannya perbuatan kesyirikan. Ya, perbuatan kesyirikan. Maka demikian pula ibadah-ibadah. Jangan mengatakan yang penting niat saya bagus, urusan itu di belakang. Tidak seperti itu agama kita. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadits Rasulullah akan tertolak ibadah-ibadah yang tidak ada sumbernya dari agama ini. Nah, jadi bahkan itu merupakan bentuk kriminal, bentuk kejahatan terhadap agama, membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Tidak ada dalilnya tapi dikerja juga. Nah, jadi justru menyelisihi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi masalah menutup aurat ini. Yang penting lihat saya bagus, tapi auratnya kentara di belakang. Ya mahal-mahal kerudungnya, nah, tapi ternyata kentara lehernya, kentara rambutnya dan seterusnya. Nah, maka hendaklah mereka memperhatikan hal tersebut, memperhatikan dari perkara-perkara tersebut. Nah, makanya ya lebih bagus kalau warnanya gelap-gelap supaya semakin tidak menerawang dari kulit tersebut. Nah, ini jadi pembatal kelima itu menyingkap aurat dengan sengaja, ya dengan sengaja. Begitu pula kadang sebagian wanita ya sholat itu kelihatan kakinya. Kepala kaki merupakan bagian dari aurat. Ya bukan telapak kaki ya, tapi kaki. Ya beda telapak beda dengan kaki. Nah, ini kelihatan kakinya. Nah, maka ini semua ya kelihatan tersingkap auratnya. La haula wala quwata illa billah. Yang keenam, istidbarul kiblah, yaitu membelakangi kiblat. Lianna istiqbalaha, karena menghadap kiblat itu syaratun li sihhatis sholati. Ya syarat sahnya salat. Nah, menghadap kiblat itu ya syarat sahnya salat. Adapun salat sunnah, ya Nabi sallam itu ketika ingin salat sunnah di atas kendaraan, maka beliau pertama menghadapkan
ke arah kiblat kendaraan beliau, lalu dibiarkan bebas kemanapun menghadap. Ini. Jadi ya menghadapkan pertama kali ketika ingin takbiratul ihram ke arah kiblat, setelah itu bebas menghadap kemanapun. Ini dibolehkan sholat sunnah di atas kendaraan, di atas kendaraan. Adapun sholat wajib itu diharuskan tidak di atas kendaraan, kecuali mampu menegakkan berdiri, ya, mampu berdiri di atas kendaraan tersebut seperti di kapal ataukah di pesawat Saudi misalnya kan, itu ada musolanya, nah itu dibolehkan. Nah cuma ya terkadang sebagian pesawat itu, bahkan mungkin kebanyakannya ya, itu tidak menyediakan musola sehingga tidak mampu berdiri. Berdiri ya rukun dari sholat wajib. Menghadap kiblat syarat dari sholat. Makanya kalangan Syafi'iyah mereka berpendapat tidak sahnya sholat wajib di atas kendaraan. Nah, seperti misalnya kan di pesawat. Nah, cuma bertabrakan bertabrakan dengan keluarnya waktu sholat. Kita kan misalnya dari Saudi ke Indonesia itu akan dapat 3 sholat itu, ya 11 jam. Mungkin bisa dapat 3 sholat dan dalam keadaan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Jadi sudah tidak berdiri, membelakangi kiblat lagi. Maka ini bagaimana? Ya maka Syafi'i mengatakan ya tidak sah. Jadi solusinya nanti dia sholat itu mengqadha ketika di daratan. Dia qadha sholatnya meskipun di luar waktu. Jadi dia qadha nanti di daratan, dia qadha di luar waktu. Adapun ya Hanabilah itu menggunakan kaidah darurat. Kalau kita tidak sholat habis waktunya. Sementara perintah sholat itu di pada waktunya. Maka ya darurat, waktu keluar kita tidak sholat maka akan habis waktunya. Maka darurat kita tetap sholat. Kita tetap sholat di waktunya masing-masing. Jadi dia tetap sholat di atas kendaraan. Dan dia membelakangi kiblat karena darurat. Ya karena darurat. Maka ya sah insyaallah ta'ala. Akhirnya jadi masalah hal tersebut. Karena mau tidak mau akan ya mungkin kita akan mendapatinya ketika pulang dari umroh nantinya. Kalau berangkat kan tidak masalah karena menghadap kiblat. Ini pulangnya membelakangi. Nah, adapun tadi duduknya tidak berdiri ya perkara darurat. Perkara darurat. Maka juga ini membelakangi kiblat juga karena perkara darurat. Ya wallahu a'lam. Maka siapa yang sengaja membelakangi kiblat maka tidak sah salatnya. Yang ketujuh, ittisalu an-najasati bil musalla. Bil musalli itu sampainya najis pada orang yang salat ma'al ilmi biha, disertai ilmu tentang najis tersebut. Jadi dia tahu ada najis yang melengket padanya. Nah, wa tadzakkuriha, dan dia mengingatnya idza lam yuzilha fil hali. Nah, apabila terus-menerus najis tersebut di kondisi itu, ini membatalkan. Jadi kalau dia tahu ada najis, misalnya di sendalnya kan, dia tahu di sendalnya ada najis, dia pakai terus, makanya batal sholatnya. Batal sholatnya. Adapun kalau tidak tahu, maka itu ya dimaafkan. Nah, dimaafkan ketika dia tidak tahu ternyata ada najis pada pakaiannya, pada badannya ataupun yang lainnya. Nah, jadi ma'al ilmi, disertai dengan ilmu tentang najis tersebut. Jadi kalau dia setelah sholat baru tahu ternyata tadi baju saya ini ada najisnya, maka insyaallah taala itu tidak membatalkan. Itu sah insyaallah taala. Nah, sebenarnya kejadian para sahabat, yaitu Nabi dan para sahabat sedang sholat, ya tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya. Ini lagi sholat ini, Nabi sholat pakai sendal, tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya. Maka para sahabat yang ikut di belakang juga ikut melepaskan sendalnya. Ini lagi di tengah sholat ini. Ya maka para sahabat saking cepatnya mereka mengikuti Nabi,
mereka pun ikut melepaskan sandalnya ketika sholat. Ya, ketika selesai sholat, maka beliau jelaskan bahwasanya tadi itu Jibril membisikkan bahwa ada najis di sandal beliau. Ya, ada najis di sandal beliau, makanya beliau lepaskan sandalnya. Bukan larangan sholat pakai sandal. Nah, tapi ada najis di sandal beliau sehingga beliau melepaskannya. Dan Nabi tidak mengulangi dari awal. Ini sisi pendalilannya. Nabi tidak mengulangi dari awal, tapi tetap melanjutkan sholatnya. Menunjukkan ya ketika tidak diketahui berarti ya tidak membatalkan sholat. Adapun jika tahu tapi terus dipakai, terus dibiarkan najis tersebut, maka ini membatalkan sholatnya. Nah, yang ke-8, tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun sholat, atau syartin syurutiha amadan, atau suatu syarat dari syarat saja, biduni udrin, tanpa uzur. Jadi dia tinggalkan rukun dengan sengaja. Berdiri rukun, sholat wajib. Sholat sunnah bukan rukun ya. Jadi boleh orang duduk meskipun mampu berdiri ketika sholat sunnah. Adapun sholat wajib ya ketika mampu berdiri wajib berdiri. Sekarang tinggalkan berdiri. Tapi tadi amadan dengan sengaja, biduni udrin, tanpa uzur. Nah, tadi kita di pesawat. Ada uzur tidak? Kalau kita mau berdiri, kita mau berdiri sholat, kita mau ruku sholat, kita mau sujud sholat di pesawat, apa yang terjadi kira-kira? Ya, syarat sholat menghadap kiblat. Kita paksa diri kita menghadap kiblat, gimana caranya? Pesawat sebegitu sempit. Nah, maka ini tadi ya biduni udzin, tanpa uzur. Maka jika ada uzur, tadi ada uzur, ada darurat, maka ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi ini meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Sengaja tidak baca Fatihah. Ya, sengaja tidak ruku, sengaja tidak sujud. Sengaja tidak tutup auratnya, ya, syarat ya. Sengaja tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Maka ini semua membatalkan sholat. Tasian yang ke-9, al-amalul kathiru min ghairi jinsiha li ghairi daruratin. Itu banyak bertingkah, ya banyak melakukan gerakan-gerakan bukan dari jenis sholat tanpa darurat. Nah, gerakan sholat kan dimaklumi. Tapi ini dia memperbanyak gerakan-gerakan. Sedikit-sedikit gatal keningnya, sedikit gatal lehernya, gatal ininya. Banyak sekali gatal-gatalnya. Oh ya. Bahkan dalam Syafi'i itu ya 3 kali berurut. Kalau 3 kali berurut mereka katakan itu batal. Nah, itu ya pendapat yang kurang kuat ya. Karena Nabi SAW itu pernah sholat sambil menggendong cucunya. Nabi sholat sambil menggendong cucu. Ketika mau sujud ya diletakkan lagi di sampingnya. Ketika berdiri ya digendong lagi. Jadi sholat sambil menggendong cucu. Ini Nabi lakukan. Juga Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar. Tentunya akan banyak gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Nah ini. Maka jika memperbanyak gerakan-gerakan tersebut yang bukan gerakan sholat tanpa darurat, maka ini yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Seperti tadi misalnya dia mendekati sutroh. Ya, kalau satu soft sih tidak ada masalah. Ini kadang 3 soft, ya berjalan ke depan 3 soft, masya Allah. Ini bisa batal sholatnya seperti ini. 3 soft berjalan, ataukah 2 soft terlalu jauh ya. Atau itu juga tadi ya sutronya lari-lari terus, ya, geser kanan, pindah lagi yang geser lagi akhirnya tadi sholat di sini, akhirnya salam di sini, takbirat ihram di sini, sholatnya di sini jauh sekali, gara-gara mengajar sutroh. Nah, pada ini ya tidak wajib bagi awal kali sholat. Wallahu a'lam. Asyiran yang ke-10, al-istinadu kal akli wasyurbi amada, seperti makan dan minum dengan sengaja. Tayyib. Ini jelas ya, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan sholat. Yang ke-10, al-istinadu li ghairi udrin,
bersandar tanpa uzur. Nah, li'annal qiyama syaratun li sihhatiha, karena berdiri itu syarat dari sahnya salat. Ya, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini pada salat wajib, salat fardu. Wajib berdiri. Dan termasuk kekeliruan orang-orang yang tidak mampu untuk ruku, sujud. Ya, dia dari awal langsung duduk. Padahal mampu berdiri. Yang dia tidak mampu adalah, ya karena mungkin kakinya tidak bisa bengkok misalnya, lututnya tidak bisa bengkok, awal sholat dia langsung duduk. Maka ini keliru. Harusnya dia berdiri. Jadi dia mendatangkan yang mampu dilakukan. Adapun ruku dan sujudnya, maka itu sesuai dengan kemampuannya. Maka dia tetap berdiri. Adapun ruku dan sujudnya dia menyesuaikan. Karena dia merupakan rukun dalam sholat wajib. 11. Ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambahkan rukun yang berupa perbuatan, kaziyadati fir ruku' was sujudi, seperti ya dia sengaja tambah ruku dan sujudnya, harusnya 2 kali, dia sengaja 3 kali. Nah, ini dia sengaja. Maka siapa yang sengaja ini membatalkan salatnya. Li'annahu yukhillu bihayatiha, karena dia mencacati ya keadaan dari salat tersebut. Fatu batilu, maka membatalkan ijma secara ijma. Jadi sengaja menambah gerakan-gerakan rukun dari salat, ya, menambah gerakan rukun dari salat. 12. Ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din, sengaja mendahulukan sebagian rukun dengan yang lainnya. Jadi ditukar-tukar dengan sengaja. Lianna tartibaha ruknun, karena berurut dalam salat itu merupakan rukun, kama taqaddama. Sebenarnya yang telah berlalu. Jadi harus berurut. Jangan salam dulu baru ruku, baru sujud dan seterusnya. Tapi berurut, diakhiri dengan salam. Yang ke-13, ta'ammudus salami qabla itmamiha, sengaja salam sebelum waktu sempurnanya salat tersebut. Nah, jadi sengaja salam padahal belum sempurna. Dia belum selesaikan tasyahud akhir, lalu dia salam. Maka ini ya ketika sengaja maka batal salatnya. 14. Ta'ammudu ihalatil ma'na fil qiraati. Dia sengaja, yaitu ihalah al ma'na fil qiraah, memalingkan makna dari bacaan. Nah, yaitu ai qiraatil Fatihah, bacaan Fatihah. Nah, sudah jelas siratal ladzina an'amta alaihim. Dia sengaja main-main anak onta alaihim, sengaja ya, makanya dosa dan dosa besar, sengaja mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang dari bacaan-bacaan tersebut. Ya, li'anna rukun, karena al-Fatihah itu merupakan rukun dari salat. Nah, jadi larangannya bermain-main dalam masalah agama ini, bukan perkara remeh. Ya, suatu ketika ada orang-orang yang ikut bersama pasukan perang. Ya, Rasulullah SAW dikatakan orang munafik. Nah, dia bermain-main, dia mengatakan tidak akan melihat orang yang paling pengecut ketika berketemu musuh, orang yang paling rakus ketika makan, orang yang paling penakut dan seterusnya. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ya sahabat yang mendengar ucapan mereka ini, dia lagi santai-santai duduk-duduk. Ya, sambil namanya orang istirahat perang, duduk-duduk. Dia bersenda gurau hal tersebut ya dengan mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Maka sahabat yang mendengar hal tersebut itu beliau menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ayat sudah turun tentang mereka ini. Ya, ayat sudah turun tentang mereka. Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tahtaziun la ta'tadiru qad kafartum ba imanikum.
Katakanlah apa kata Allah, ya, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian itu mengolok-olok, maka jangan kalian meminta udzur. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Lihat, mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Maka turun ayat bahwa mereka itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Yang mengolok-olok, mengejek Nabi dan para sahabatnya. Maka hati-hati bersendaguro, bercanda tentang agama. Jadikan lelucon, ya main-main sholat dijadikan bahan-bahan candaan. Seperti misalnya para pelawak itu yang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Ini semua perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, perbuatan kekufuran. Tidak ada agama ini yang perlu dicanda-candai. Nah, Allah diolok-olok, Nabi diolok-olok, Al-Quran diolok-olok. Ini semua perbuatan kekufuran. Ya, perbuatan kekufuran. Ya, jenggot dikatakan kambing, cara dikatakan ninja, kemah berjalan dan seterusnya. Ini semua olok-olokan. Jika mereka mengolok-olok karena agamanya, maka ini hukumnya kekufuran. Ya, beda hukumnya mengolok-olok agama dengan mengolok-olok orangnya. Nah, kalau yang diolok-olok adalah agamanya, maka ini perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran. Adapun mengolok-olok karena orangnya, maka itu ya termasuk dari dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi yang terakhir itu faskhun niyati, membatalkan niat, bitaraddudi bil faskhi, dengan yang mengulang-ulang untuk membatalkan. Jadi niatnya tidak tetap. Lagi sholat tiba-tiba berhenti deh. Dalam hatinya dia mau dalam hatinya tidak lagi sholat. Nah, maka ini batal sholatnya. Nah, jadi bil faskhi wa bil azmi alaihi, atau dengan dia berazam atas hal tersebut, lianna istidamatan niyati syartun, karena terus-menerusnya niat itu merupakan syarat salat. Kapan dia putus di tengah salat niatnya, dia niatkan tidak salat lagi, maka batal salatnya. Ya, batal salatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini sejak takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Nah, harus ada terus niatnya untuk salat. Niatnya untuk salat. Nah, ya niat itu tempatnya di hati. Tempatnya ya di hati. Tidak perlu ada lapat-lapat tertentu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan lapat-lapat tertentu. Ya, seorang misalnya nanti azan Isya, Anda pergi berwudu, maka itulah niat untuk berwudu. Ya, niat untuk berwudu. Nah, dan nawaitul wudu'a dan seterusnya. Itu tidak ada, Nabi SAW ajarkan seperti itu. Niat itu tempatnya di hati. Begitu pula mau sholat, sudah azan, maka dia pergi berwudu, dia masih ada waktu, dia berniat sholat qobliyah atau sholat sunnah wudu dan seterusnya. Qomat, maka itulah niatnya. Dia mengambil shaf, ikut dengan imam, maka itulah niatnya, niat untuk sholat isya dan seterusnya. Demikianlah niat itu tempatnya dalam hati. Nah, dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ya kata-kata dari mengucapkan niat. Ini hanyalah dipahami oleh sebagian murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, Abdullah bin Abi Zubair, yang beliau salah paham tentang